Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Violina Widaningrum, NPM 2351020246. Saya dari Perbankan Syariah kelas M. Di sini saya akan memenuhi tugas dari PPI. Di sini saya akan menjelaskan beberapa adab yang harus kita lakukan untuk kita menjenguk orang yang sedang sakit, bahkan yang sedang sakaratul maut. Yang pertama itu ada untuk menyemangati. Jadi kita harus memberi motivasi agar beliau berpikir positif. Yang kedua ada mengajari kalimat syahadat. Jadi kita orang yang sedang sakaratul maut itu kita ajarin untuk mengucapkan kalimat syahadat. Terus ada memposisikan tubuhnya menghadap kiblat, lalu berbaik sangka kepada beliau. Ada untuk menjenguk orang sakit itu ada memilih waktu yang tepat, lalu menanyakan kabar beliau, mendoakan agar kesembuhannya beliau, lalu berbicara dengan lemah lembut. Jika kita ada sedikit rezeki, bisa membawa oleh-oleh untuk beliau dan menjaga kebersihan jika berada di rumah sakit, bahkan di rumah beliau. Karena kan kadang namanya orang sakit tuh harus kesehatannya harus benar-benar sensitif. Jadi emang kita sebagai tamu yang menjenguknya harus menjaga kebersihan juga untuk beliau. Baik, di sini saya akan menjelaskan ada bagaimana orang bertanziah atau berlayat. Ya, kayak kita melayat ke tempat keluarga yang ada yang meninggal gitu kan. Kita itu harus menunjukkan rasa bela sungkawa dan empati, lalu menghindari ucapan yang tidak pantas atau buruk atau hal yang tabu buat diucapkan, lalu tidak banyak bicara, tidak mengumbar senyum, mendoakan almarhum, terus memberikan dukungan, lalu menjaga kesopanan dan kebersihan, tidak memaksa diri dan tidak berlama-lama. Selain itu, umat muslim juga dianjurkan untuk membaca istighfar, menghibur dan memberikan ketenangan kepada keluarga yang ditinggalkan, memberikan testimoni atau menenangkan mendiang, lalu membuat makanan bagi keluarga yang ditinggalkan, mengikuti sholat jenazah, mengantarkan hingga ke pemakaman. Mungkin itu saja yang dapat bisa saya sampaikan, dari mulai cara menjenguk orang sakit sampai kita bertakziah ke keluarganya. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara memandikan jenazah. Yang pertama itu meletakkan kepala jenazah itu agak tinggi dari tempat yang disediakan. Lalu yang kedua, yang memandikan jenazah hendaklah memakai sarung tangan. Yang ketiga, ambil kain penutup dari jenazah dan diganti dengan kain basah agar auratnya tidak terlihat. Lalu yang keempat ada setelah itu dibersihkan gigi, lalu lubang hidung, lubang telinga, celah ketiak, celah jari, kaki dan tangan serta rambutnya. Yang kelima ada bersihkan kotoran jenazah baik yang keluar dari depan maupun dari belakang terlebih dahulu. Caranya kayak tekan perutnya secara perlahan agar yang di dalam ini keluar. Lalu siram atau basuh seluruh anggota tubuh jenazah dengan air sabun. Kemudian siram air dengan air bersih sambil berniat sesuai dengan jenis kelamin jenazah. Di sini ada saya akan bacakan niat memandikan jenazah. Untuk yang perempuan itu bismillahirrahmanirrahim, nawaitu husla adaan hadzihil mayyiti lillahi ta'ala. Lalu yang jenazah laki-laki bismillahirrahmanirrahim, nawaitu husla adaan hadzal mayyiti lillahi ta'ala. Kemudian siram atau basuh dari kepala hingga ujung kaki dengan air bersih. Siram sebelah kanan dan sebelah kiri masing-masing 3 kali. Lalu miringkan jenazah ke kiri, basuh bagian lambung kanan sebelah belakang. Terus miringkan jenazah ke kanan, basuh lambung kirinya sebelah belakang. Lalu siram lagi dengan air bersih dan dari kepala hingga kaki. Terus siram dengan air kapur barus. Terus jenazah itu diwudukan seperti orang yang berwudu sebelum sholat. Terus perlakukan jenazah dengan lembut saat membalik menggosok anggota tubuhnya. Jika keluar dari jenazah itu najis setelah dimandikan dan mengenai badannya, wajib dibuang dan dimandikan lagi. Jika keluar najis setelah di atas kafan, tidak perlu diulangi mandinya, cukup hanya dengan membuang najis tersebut. Lalu jenazah wanita itu sanggul rambutnya harus dilepas dan dibiarkan terurai ke belakang. Setelah disiram dan dibersihkan, lalu dikeringkan dengan handuk yang dikepang. Keringkan tubuh jenazah setelah dimandikan dengan handuk sehingga tidak membasahi kain kafannya. Lalu selesai memandikan jenazah, berilah wangi-wangian yang tidak mengandung alkohol sebelum dikafani. Biasanya menggunakan air kapur barus. Nah, itu
beberapa rangkaian untuk memandikan jenazah. Di sini juga saya akan menjelaskan cara mengkafani untuk jenazah. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara mengkafani jenazah laki-laki. Yang pertama itu siapkan tali pengikat kafan secukupnya. Letakkan secara vertikal tepat di bawah kain kafan yang ada menjadi lapisan pertama. Kedua, bentangkan kain kafan lapis pertama yang sudah dipotong sesuai ukuran jenazah. Terus berikan wangian pada kain kafan pertama. Bentangkan kain kafan lapis kedua yang sudah dipotong sesuai ukuran jenazah. Lalu berikan wangian pada kain lapis kedua. Lalu bentangkan kain kafan lapis ketiga yang sudah dipotong sesuai ukuran. Berikan wangian juga pada kain kafan lapis ketiga. Letakkan jenazah di tengah-tengah kain kafan lapis ketiga. Tutup dengan kain lapis ketiga dari sisi kiri ke kanan, kemudian kain dari sisi kanan ke kiri. Tutup kain lapis kedua dari sisi kiri ke kanan, kemudian dari kanan ke kiri. Lalu begitu juga dengan kain yang pertama dari sisi kiri ke kanan, kemudian dari sisi kanan ke kiri. Ikat dengan tali pengikat yang sudah disediakan. Lalu di sini ada cara mengikat jenazah perempuan, mengkafani jenazah perempuan. Yang pertama itu bentangkan 2 lembar kain kafan yang sudah dipotong sesuai ukuran jenazah, kemudian letakkan sarung tepat pada badan antara pusar dan kedua lututnya. Kedua itu mempersiapkan baju gamis dan kerudung di tempatnya. Sediakan 3-5 tali diletakkan di bawah kain kafan. Lalu keempat itu sediakan kapas yang sudah diberikan wangian yang nantinya diletakkan pada anggota tubuh tertentu. Setelahnya kain kafan disiapkan, lalu angkat baringkan jenazah di atas kain kafan. Letakkan kapas yang sudah diberikan wangi-wangi tadi ke tempat anggota tubuh seperti halnya pada jenazah laki-laki. Selimutkan kain sarung pada badan jenazah antara pusar dan kedua lututnya. Pasangkan baju gamis berikut lain kerudung. Untuk yang rambutnya panjang bisa dikepang menjadi 2 atau 3 dan diletakkan di atas baju gamis di bagian dada. Selimutkan kedua kain kafan selembar demi selembar, mulai dari lapisan atas sampai paling bawah. Setelah itu ikat dengan beberapa utas tali yang tadi telah disediakan. Serangkaian sholat jenazah. Yang pertama ada niat. Niat untuk sholat jenazah itu Bismillahirrahmanirrahim. Sholihatlan mayyiti arba'a takbiratin fardu kifayah ma'muman lillahi ta'ala. Lalu takbir 4 kali. Takbir pertama membaca surat Al-Fatihah. Takbir kedua membaca salawat Nabi. Takbir ketiga membaca doa untuk jenazah. Dan takbir keempat salam. Nah, salat jenazah ini merupakan kewajiban fardu kifayah, yaitu kewajiban yang dianggap terpenuhi jika sudah ada yang melaksanakannya di suatu wilayah. Sholat jenazah ini harus dilakukan secara berjamaah. Ada beberapa yang harus diperhatikan dalam sholat jenazah itu. Yang pertama, ada jenazah itu harus diletakkan di sebelah kiblat orang yang menyolatkannya. Lalu posisi imam berdiri sejajar dengan kepala jenazah laki-laki dan berada di tengah jenazah perempuan. Lalu ada sholat jenazah itu dilakukan tanpa azan dan iqomah. Sholat jenazah juga harus dilakukan setelah jenazah dimandikan dan dikafani. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.